Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Sekarang saya semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi uh, praktikum ataupun ujian tengah semester dari mata kuliah pengolahan citra. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang bagaimana cara mengupload gambar dari komputer saya sendiri ke Google Colab. Nah, dan juga saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan data frame dan bagaimana cara menampilkan sebuah gambar dari PC juga gitu ke Google Colab, tapi dengan struktur data dari Pandas memakai data frame ini tadi. Oke. Nah, kita masukin terus codingannya. Yang pertama itu adalah from Google Colab import files, kemudian file sama dengan files upload buka dan tutup kurung. Ini adalah codingan pertama untuk mengupload gambar dari PC ke Google Colab. Kita run, kita tunggu. Nah, jika ada nampak pilih file, kita klik pilih file, cari gambar atau gambar percobaan yang akan kita masukkan ke dalam Google Colab. Nah, saya menyimpannya di picture dan nama filenya adalah senja.jpg. Kita open terus dan masukin ke dalam codingan. Jika ada tanda centang warna hijau, maka itu berhasil. Namun kita buka dulu, kita buat percobaan dari codingan, melihat keberhasilan dari menguploadnya. Jika ada nampak sampel data senja.jpg, itu berarti bisa. Nah, selanjutnya kita import, ataupun ini dengan memakai import cp2 ini akan membantu untuk menampilkan gambar yang sudah kita upload ke dalam Google Colab. Nah, import cp2 from google.colab.pages is import. Nah, cp2 underscore info. Nah, kemudian kita img sama dengan cp2 imread, buka dan tutup kurung, terus kita tambahkan tanda kutip 2, boleh juga tanda kutip 1 untuk membuat nama file senja. Lalu kemudian kita buat cp2 info, buka kurung dan tutup kurung, kita masukkan img, lalu kita print atau kita output hasil codingan untuk bisa menampilkan sebuah gambar. Setelah itu kita run. Oke, ini dia gambar yang sudah berhasil kita tampilkan dalam Google Colab. Nah, untuk menampilkan mengupload atau menampilkan gambar dari PC ke Google Colab berhasil, masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu kita akan menampilkan data frame dari sebuah gambar. Namun sebelum itu teman-teman harus tahu bahwasanya data frame adalah sebuah tabel atau data tabular dari dengan dua dimensi, yaitu kolom dan baris. Nah, asal teman-teman tahu bahwasanya ini adalah cara yang paling standar untuk menampilkan data. Kolom pada data frame adalah objek dari series, sedangkan baris terdiri dari elemen pada series. Di sini saya menggunakan teks untuk membuat judul dari masing-masing codingan saya, karena saya mau menjelaskan dua. Nah, saya masuk ke menampilkan data frame pada sebuah gambar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, langkah pertamanya yaitu kita harus mengetik import np as np, terus import pandas as pd. Nah, kemudian import matplotlib. Kalau pandas itu kayak library dari data frame. Nah, kemudian setelah import ketiganya, kita masuk ke from
clear titik decomposition import PCA. Nah, kemudian import CV2 nya, terus from skippy titik stats import skippy stats. Nah, kemudian kita lakukan import lagi, dan untuk matplotlib-nya titik image as emping, lalu kita run. Nah, selanjutnya tambahkan codingan, yaitu imp sama dengan cv2 titik cvt kalau buka kurung kita masukkan cv2 titik imread buka kurung, kita masukkan nama file kita ataupun gambar, yaitu senja jpg, kita buat koma untuk memanggil cv2 color. Ini RGB, kita memanggil RGB nya. Nah, RGB itu adalah warna. Kemudian setelah itu kita masukkan plt titik imshow buka kurung img, kemudian plt titik show buka kurung. Nah, terakhir di print ataupun output kita keluarkan dengan perintah ataupun nama resolusi gambar. Nah, koma kita panggil shape-nya yang ada pada gambar, yaitu dengan membuat img shape. Kemudian kita print lagi ukurannya. Sebelum itu jangan lupa untuk menambahkan kutip, karena itu yang bisa dibaca. Kalau tanpa kutip itu akan dianggap codingannya, padahal ini untuk keluarannya nanti, itulah yang keluar beserta dengan gambar nanti. Nah, kalau seandainya untuk ukuran size-nya kita buat. Nah, kemudian untuk tipe datanya kita masukkan, dan kemudian panggilannya adalah img dtype. Nah, terakhir run. Nah, ini adalah hasil kita resolusi gambar, ukuran gambar, dan tipe data. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk RGB-nya kita masukkan ketiga-tiganya blue, green, dan red. Nah, sama dengan cv2 titik split buka kurung img typo. Nah, setelah itu enter, kita buat fix sama dengan plt titik figure buka kurung size sama dengan buka kurung 25,7,2. Nah, ini untuk ukuran, dan kemudian fix untuk untuk menambahkan subplotnya. Nah, ini subplot untuk blue yang khususnya itu adalah 131. Nah, plt title ini untuk namanya, untuk nama ataupun judul untuk si blue saat keluar nanti, yaitu channel biru kita buat. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi untuk blue, kita buat plt titik imshow buka kurung blue, kita panggil blue nya. Nah, kemudian ini kita copyin aja untuk green dan red nya. Kita hanya mengganti bagian blue ataupun biru, kita ganti dengan hijau dan green, kemudian red dan merah dan red. Dan kemudian subplotnya juga harus diganti karena mereka berbeda-beda.
yang blue itu 131, yang hijau 132, sedangkan red 133. Nah, setelah itu kita buat plt titik show buka kurung run, maka akan ketemu hasil ketiga-tiganya gambar yang sudah tercampur dari ketiga-tiga warna dan berbeda-beda, channel biru, hijau, dan merah. Ini adalah hasilnya, baik resolusinya sudah diperlihatkan di situ dan ukurannya juga, bukan ukuran tapi resolusi. Nah, kemudian kita lanjut ke untuk percobaan kita mau merun merun matriks ataupun kolom dan baris dari blue underscore of sama dengan pd titik data frame data dikurang blue. Nah, blue kita panggil. Nah, ini hasil run matriks kolom dan baris untuk blue. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat secara bersamaan baik dari blue, green, dan red. Nah, dengan sintak df underscore blue untuk khusus blue, berarti kita panggil blue aja dan itu ukurannya semua sama. Begitu juga dari green dan red, hanya mengganti namanya saja, warnanya saja. Lalu kita run. Nah, setelah itu ini untuk agar bisa mengupload bisa mengeluarkan matriksnya ketiga-tiga ini. Jadi pas diperintahkan untuk mengeluarkan matriks blue bisa keluar sendiri. Ini dia hasilnya untuk blue, dan kemudian untuk yang green bisa satu-satu kita run ya. Nah, ini untuk khusus untuk green matriksnya, dan kemudian untuk red. Nah, kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Ketiga-tiganya berbeda. Nah, itu dia upload gambar, menampilkan gambar menggunakan data frame. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar dari Allah dan yang salah murni dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.